Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan berdiskusi sampai saat ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia berlangsung untuk sementara saja, sedangkan hidup yang kekal akan terjadi ketika kita berada di akhirat kelak, tepatnya setelah hari kiamat. Di tempat inilah ada fase-fase yang harus terlebih dahulu dilalui manusia, salah satunya yaitu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim adalah titian yang akan dilalui tiap manusia di hari akhir. Setelah ditimbang amal perbuatannya, setiap manusia disyaratkan berjalan melewati jembatan ini. Jembatan Shiratal Mustaqim menjadi satu-satunya jalan menuju surga. Jembatan ini hanya bisa dilewati oleh orang-orang tertentu yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya jembatan Shiratal Mustaqim telah dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah ayat 6 yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan di surah Al-Imran juga dijelaskan tentang jembatan Shiratal Mustaqim yang artinya, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Quran surah Al-Imran ayat 51. Dalam hadis juga pernah dijelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan memberi gambaran tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Hadis ini diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya, aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian gambaran lainnya tentang jembatan Shiratal Mustaqim adalah yang terdapat dalam hadis berikut yang artinya, dan dibentangkanlah jembatan di atas permukaan Jahannam. Akulah yang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sa'dan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menempatkan manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Tentu, penjelasan yang diambil dari Al-Quran dan hadis menceritakan bahwa banyak orang terjatuh ke dalam api neraka dan tak sedikit yang bisa melewati hanya dalam kedipan mata atau secepat kilat. Semua itu tidak lepas dari amal baik dan buruk yang diperbuat manusia selama hidupnya. Berikut adalah amalan baik yang dapat membantu kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Taubat yang dilaksanakan tersebut harus taubatan nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh, penuh ketulusan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengulangi kesalahan atau dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dengan kita bertaubat akan membuat seorang mukmin memperoleh kesempurnaan sinar yang akan mengakibatkan dirinya sukses menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim yang mengerikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Yang kedua adalah tetap sholat ke masjid di tengah kegelapan. Untuk mempermudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan melaksanakan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan tersebut yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Sholat menjadi ibadah yang dapat mencegah manusia untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Bagi seorang muslim, tetap melangkah kaki di tengah kegelapan untuk menegakkan perintah maka akan mendapatkan bantuan di akhirat kelak untuk membantu mempermudah langkahnya melewati jembatan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Berilah berita gembira kepada beberapa orang yang jalan menuju masjid-masjid dalam kegelapan dengan sinar yang prima pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga adalah ikhlas dalam bersedekah. Amalan yang selanjutnya adalah ikhlas dalam bersedekah. Dengan melakukan ini, selain akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantinya kita juga akan dimudahkan untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Oleh sebab itu, janganlah mengharap pujian dari sesama manusia ketika melakukan sedekah kepada orang lain. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa berbuat kebaikan dengan bersedekah, jadi dia diizinkan lewat asyirat dengan memperoleh panduan." Yang keempat adalah suka menolong orang lain. Amalan lainnya yang dapat dilakukan oleh kaum muslim dan menjadi bekal agar memudahkannya melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan mengurangi beban dan menolong orang lain yang tengah mengalami kesulitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa yang melapangkan diri untuk menolong orang lain, Allah akan isi hatinya pada hari kiamat dengan keridhoannya. Serta barang siapa yang jalan dengan saudaranya akan satu keperluan lalu dia dapat memenuhinya, jadi Allah akan mengambil keputusan dua kakinya pada hari saat kaki-kaki akan terpeleset dalam neraka." Hadis riwayat An-Nas. Yang kelima adalah melindungi sesama muslim dari kejahatan orang munafik. Amalan selanjutnya yang ternyata juga menjadi salah satu bekal agar mempermudah langkah kaum muslim melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan membuat perlindungan untuk sesama muslim dari kejahatan orang munafik. Perlindungan tersebut bisa dilakukan apabila saudara muslim kita terkena fitnah yang sama sekali tidak ia lakukan. Pembelaan dan penentangan terhadap tuduhan dari kaum munafik ini dapat menjadi salah satu cara melindungi diri dari siksaan neraka jahanam di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Siapa saja membuat perlindungan seseorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah bakal mengutus malaikat membuat perlindungan daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam,
Siapa saja menuduh seseorang muslim dengan maksud menginginkan mencemarkannya, jadi Allah akan menahannya di atas jembatan neraka jahanam sampai orang itu dibikin bersih dari dosa pengucapan buruknya. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir nanti dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa, tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.